Al-aslu al-awwal. Pondasi yang pertama dari 3 pondasi yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Yang pertama adalah ma'rifatur rabbi, mudhafun ilaih. Artinya mengenali Rabb. Fa idza qila laka man rabbuka. Jika dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, faqul maka jawablah Rabbi Allahu. Ini aslinya Rabbi Allahu ya, tapi karena iltiqa sakinain jadinya fathah. Rabbi Allahu, Rabbku adalah Allah. Alladzi yang Rabbani ya, yang Robba, yang mentarbiyahku, yang mengurusiku. Ya, Robbani itu banyak maknanya. Salah satunya adalah yang mengurusiku. Wa robba, dan yang mengurusi jami'al alamina bini'amihi, dan yang mengurusi seluruh alam semesta bini'amihi dengan nikmat-nikmatnya. Ni'am ini jamak dari ni'matun. Nah, al-alamin itu jamak dari alam, artinya alam semesta. Wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sesembahan selainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwasanya Allah adalah Rabbku, firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, Rabbnya semesta alam. Wa kullu man siwallahi, dan segala hal selain Allah, alamun, dia adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan kita adalah salah satu dari alam itu. Segala hal selain Allah itu adalah alam. Ya, masuk dalam kata alamin tadi. Maka berarti segala sesuatu selain Allah, Robnya itu Allah. Ya, Robnya bumi, Robnya malaikat, Robnya manusia, ya, Robnya langit, Robnya pepohonan, Robnya hewan, ya, semua itu Robnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua itu adalah alam, dan alam itu adalah apa-apa yang selain Allah. Fa'idha qila laka, kalau ditanya lagi kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenali Rabbmu? Bima ini asal katanya ba dan huruf mim. Ya, pertanyaan ma, tapi kan ada huruf jar, alifnya dihapus. Bima, sama seperti pada kata amma. Ya. Bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenali Rabbmu? Fakul, maka katakanlah, bi ayatihi, dengan tanda-tanda kekuasaannya. Wa makhluqati, dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lailu wan nahar, siang dan malam, wasyamsu wal qamar, bulan dan matahari. Wa min makhluqatihi, adapun makhluknya, di antara makhluk-makhluk Allah adalah as-samawatus sab'u, 7 langit, wal arduna sab'u, 7 bumi, wa man fihinna, dan siapa-siapa yang berada padanya, yang ada di bumi dan di langit, yang 7 tadi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ya, apa-apa yang ada di antara kedua tadi, langit dan bumi. Ya, semuanya adalah makhluk-makhluk Allah. Makhluk artinya ciptaan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya kalau seluruh alam semesta ini, langit, bumi, ya, dan isinya itu adalah makhluknya Allah. Itu surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaannya, adanya malam, wan naharu, adanya siang,
wasyamsu adanya matahari, wal qamaru adanya bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan juga sujud kepada bulan. Wasjudu dan sujudlah kalian lillahi kepada Allah. Alladzi khalaqahunna yang telah menciptakan hal-hal itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar ya kalian hanya menyembah kepadanya. Wa qauluhu ta'ala itu dalil ayat-ayat Allah, dalil tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya matahari dan bulan itu adalah makhluk dari makhluk Allah. Surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu. Sungguhnya Rabb kalian yaitu Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam ya, dalam waktu 6 hari. Summastawa 'alal arsh, kemudian dia bersemayam di atas arsh. Ya, istawa kalau ketemu dengan kata ala itu artinya bersemayam. Kalau ketemu dengan kata ila itu artinya menuju. Istawa ilas sama artinya menuju langit. Ya. Kalau istawa saja maka artinya kamula. Ya, hatta balagha asyuddahu wastawa. Istawa artinya kamula, sempurna. Itu kalau nggak ada huruf jar. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsinya. Yughshil lailan nahara. Ya, dia menutupkan, yughshi artinya menutupkan malam hari kepada siang hari. Yang mana kemudian ya malam hari itu mengikuti siang hari, ya hasisan, ya dengan segera, ya mengikutinya dengan segera, tidak ada jeda waktunya. Nah, wasyamsa wal qamara, dan matahari serta bulan, wan nujuma dan bintang-bintang, musakharatin, ya musakharatin ya, itu artinya tunduk atau diciptakan, hina ya tunduk di sini ya. Musakharatin bi amri, matahari, bulan dan bintang itu tunduk kepada perintah Allah. Ala, ketahuilah, lahul khalqu, hanya miliknya lah masalah penciptaan, wal amru, dan hanya miliknya lah perintah dan urusan. Tabarakallahu, maha tinggi Allah, Rabbul alamina, Rabb semesta alam. War-Rabbu huwal ma'budu, dan Rabb adalah sesembahan. Ya, siapa yang kita katakan sebagai Rabb, dialah sesembahan kita. Kalau kita mengatakan Allah adalah Rabb, berarti Allah sesembahan kita. Wad dalilu qauluhu ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Berarti perintahnya umum di sini, bukan hanya untuk kaum muslimin saja. U'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb. Ya, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Apa tujuan ibadah itu? Agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda. Ya, sifat selanjutnya, ya Rabb kalian itu yang pertama tadi yang menciptakan kalian. Rabb kalian, kemudian kriterianya yang kedua adalah dia yang ja'ala lakumul arda firasya. Dia menjadikan ya bagi kalian bumi ini seperti hamparan, terhampar. Wassamaa binaan, dan dia jadikan langit itu sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi, maka dengan air hujan tersebut Allah mengeluarkan minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai pemberian bagi kalian.
Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian membuat bagi Allah itu tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui. Sedangkan kalian sadar. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Al-khaliqu li hadhil asya'a, pencipta hal-hal ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah berarti yang berhak untuk disembah. Wa anwa'ul ibadati, dan jenis-jenis ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Mithlu, contohnya adalah al-Islam, wal iman, wal ihsan. Jadi ibadah itu adalah hal-hal yang Allah cintai. Maka berarti Islam adalah ibadah karena Allah mencintai Islam. Ya, sikap ketundukan, sikap kepasrahan. Al-iman, Allah juga mencintai iman. Ya, kenapa? Karena iman itu artinya ya pembenaran, kepercayaan. Wal ihsan, dan ihsan itu artinya kebaikan. Allah mencintai kebaikan. Ya, maka berarti tiga hal ini adalah ibadah. Karena Allah mencintai ibadah. Wa minha, di antara jenis ibadah itu juga ada ad-du'a, itu berdoa. Ini merupakan inti dari ibadah. Wal khauf, kemudian ada khauf, itu rasa takut. Ar-roja, itu rasa harap. Wat tawakkul, itu rasa bersandar kepada Allah. War-raghbah, itu rasa cinta kepada Allah. War-rahbah, itu rasa takut, ya, yang melahirkan amalan. Itu bedanya dengan khauf. Ar-rahbah itu rasa takut yang melahirkan amalan. Wal khusyu, lebih spesifik lagi, ya, rasa takut yang melahirkan ketundukan. Wal khasyah, itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Wal inabah, ya, rasa taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Wal isti'anah, itu meminta tolong kepada Allah. Wal isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Wal istighosah, meminta bantuan ketika darurat kepada Allah. Wazabah, ya, menyembelih untuk Allah. Wan nazar, bernazar untuk Allah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan ibadah-ibadah lainnya, jenis-jenis ibadah lainnya, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan kita. Nah, ini sebagian jenis ibadah. Kulluha lillahi ta'ala. Seluruhnya hanya boleh diberikan kepada Allah, karena ibadah itu adalah hak mutlaknya Allah. Maka ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi dan yang lain yang tidak kita sebutkan, selama dia adalah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Wadalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya kalau ibadah itu nggak boleh kepada selain Allah? Dalilnya surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida. Dan sesungguhnya tempat-tempat sujud itu, masjid-masjid itu, lillahi, adalah miliknya Allah. Fala tad'u, maka janganlah menyeru ma'allahi ahada, bersama Allah seruan yang lain. Faman sarafa minha, barang siapa yang memalingkan, sarafa artinya memalingkan, minha syai'an, barang siapa yang memalingkan sedikit saja atau satu saja dari jenis ibadah tadi, li ghairillah, untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah orang yang menyekutukan Allah, dia adalah orang yang kafir. Wadalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya kalau orang memalingkan ibadah kepada selain Allah itu musyrik dan kafir? Yaitu dalilnya surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara. Dan barang siapa yang menyeru bersama Allah ilah yang lain, sesembahan yang lain. La burhana lahu bihi, tidak ada bukti baginya tentang sesembahan tersebut.
fa innama hisabuhu inda rabbi, maka hisab amalannya, penghitungan amalannya inda rabbi, di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang, ya, orang-orang kafir. Wa fil hadisi, sedangkan di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadati, doa itu adalah inti dari ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya kalau doa itu adalah inti dari ibadah? Yaitu firman Allah di surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, serulah aku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Nah, berarti kan di awal dikatakan berdoa, kemudian di sini dikatakan ibadah, berarti doa adalah bagian dari ibadah, bahkan inti dari ibadah itu sendiri. Wa dalilul khauf, itu dalil untuk ibadah doa. Kemudian ibadah yang kedua al khauf, apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka, manusia, wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ibadah yang selanjutnya ar-roja. Apa dalil roja atau rasa harap? Yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, falyamal, maka hendaknya dia beramal, amalan salihan, dengan amal saleh, wala yusyrik, dan tidak menyekutukan, biibadati rabbihi ahada, dan tidak menyekutukan dalam menyembah Rabbnya dengan sesuatu apapun itu. Kemudian ibadah selanjutnya tawakal, atau bahasa Arabnya tawakul. Apa dalilut tawakul? Yaitu surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, bersandar. In kuntum mu'minin, jika kalian memang beriman, berarti tawakal adalah konsekuensi dari iman. Wa qauluhu, dan dalil yang kedua di surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah telah cukup baginya. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu', tiga ibadah selanjutnya, raghbah, rahbah, khusyu', ini ibadah hati semua. Itu dalilnya satu, surat Al-Anbiya ayat 90, innahum, sungguhnya hamba-hamba Allah yang saleh, yang baik, adalah mereka yang kanu yusari'una fil khairat, mereka itu, ya, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka menyeru kepada kami, raghaban, dibangun di atas raghbah, wa rahaban, dibangun di atas rahbah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu hanya kepada kamilah mereka tunduk. Wa dalilul khasyah, adapun khasyah dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 150, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Wa dalilul inabah, dan dalil bertaubat adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, dan pasrahlah kepadanya. Wa dalilul isti'anah, kemudian ibadah selanjutnya itu isti'anah, dalilnya adalah surat Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami beristi'anah, meminta pertolongan. Di dalam hadis qudsi, wa fil hadithi wa idza sta'anta fasta'in billahi. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa dalilul isti'azati, dan dalil isti'azah minta perlindungan adalah surat Al-Falaq ayat 1 dan An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Rabb-nya waktu subuh. Wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Allah katakan juga, katakanlah Muhammad, ya, aku berlindung dengan Rabb-nya manusia. Wa dalilul istighosah, kemudian istighosah, bedanya istighosah dengan isti'anah. Istighosah itu minta pertolongan ketika darurat, saat dibutuhkan, ya. Ketika itu juga gitu ya, semisal orang yang ya hampir tenggelam, istighosah, ya, orang yang berada di daerah yang konflik misalkan, istighosah. Firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 9, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, tatkala kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Dia akan mengabulkan untuk kalian. Wa daliludz dzabhi, dan dalil menyembelih. Qauluhu ta'ala, surat Al-An'am ayat 161 sampai 163, katakanlah wahai Muhammad, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku ila siratin mustaqimin, kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman, ya, sebagai agama yang lurus, millata Ibrahim hanifa, ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, maksudnya Nabi Ibrahim. Qul inna salati. Mana penyebutan tentang menyembelih di sini? Nah, di sini dia sekarang. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan menyembelihku. Nah, ini dia, ya. Wa mahyaya, ya, dan hidupku, wa mamati, serta matiku, lillahi rabbil alamin, ya, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Salatku, penyembelihku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang muslimin, yang pasrah kepada Allah. Wa minas sunnah, kalau dalil dari hadis apa menunjukkan akan tidak bolehnya menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairillahi, Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian ibadah selanjutnya adalah nazar. Apa dalilnya? Surat Al-Insan ayat yang ke-7. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, akan suatu hari, kana syarruhu mustatira, hari di mana keburukan pada hari itu menyebar. Kemudian al-aslu ats-tsani,